Halo Sobat Bonsai dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi di channel Sila Swantara. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana tahap awal program bahan bonsai sancang ya, khususnya tahap awal program akar ya. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya channel ini lebih berkembang. Dan juga tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya, supaya informasinya nyambung, oke? Dan langsung saja kita eksekusi. Nah, baiklah teman-teman, perlu diketahui bahan bonsai sancang ini saya dapat beli ya dari seseorang, murah-murah saja teman-teman, nggak pakai mahal, nggak sampai merogoh kocek kok. Nah, sepertinya pemilik sebelumnya sudah melakukan pecah batang ya pada bahan bonsai ini, kelihatan sangat jelas teman-teman sebelah sini. Nah, ini batangnya juga habis dipecah ya, sangat jelas kelihatan. Nih bisa dilihat tuh, habis dipecah ya. Nah, karena pohon ini sudah sempat dililiti kawat seperti ini ya oleh pemilik sebelumnya, hal pertama yang saya lakukan adalah saya lepas dulu lilitan kawatnya, dan nanti juga saya akan bentuk lagi sesuai selera saya ya. Jangan ambil pusing ya teman-teman kalau membentuk sebuah pohon ya, ini menurut saya pribadi saja ya. Bagaimanapun bentuk yang kita inginkan, kita bebas untuk mengekspresikannya. Yang penting hati kita senang dan pohonnya tumbuh subur dan sehat ya teman-teman. Ya seperti itulah ya kurang lebih. Nah, cabang yang satu ini nanti saya akan tarik ya, tarik seperti ini supaya bentuknya sama dengan cabang yang ada di bawahnya. Karena cabang yang bawahnya agak sedikit naik, cabang yang ini pun juga saya akan tarik ya. Saya akan tarik pakai kawat ya teman-teman, bisa dilihat seperti di video. Saya akan tarik dan saya sesuaikan sedikit dengan bentuk yang dengan cabang yang di bawahnya maksud saya, supaya kelihatan seimbang ya, supaya yang bagian atas ini tidak terlalu melandai. Dan nantinya juga setelah cabangnya besar saya akan potong ya, saya akan potong juga, dan diharapkan nanti akan tumbuh cabang-cabang baru. Nah, di sanalah baru kita akan pilih lagi. Prosesnya masih panjang ya teman-teman, ini masih merupakan tahap awal ya. Nanti update dari pohon ini juga akan terus saya upload ya, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Pantengin terus channel Sila Swantara, oke? Nah, setelah selesai dengan cabang yang di atas, kita akan bongkar ya medianya. Di sini saya akan bongkar dan saya akan tanam di polybag yang lebih besar ya teman-teman. Tujuannya supaya pohon ini perkembangannya lebih cepat ya. Kalau saya pribadi, pada pohon yang masih bahan kayak ini, untuk memprogramnya saya akan tanam dulu di media yang lebih besar ya teman-teman. Lebih besar lebih bagus, atau di ground sebenarnya paling bagus. Paling cepat pohon itu besar kalau di ground ya, apalagi medianya subur ya. Kalau medianya ditanam dalam pot yang kecil, perkembangannya juga pasti akan lambat ya teman-teman. Bisa dibuktikan kalau nggak percaya ya. Kita bongkar dulu medianya ya teman-teman.
Nah, di sini ada telur ya. Bukan telur. Seperti mangkok kecil ya, dipakai ganjalan buat menahan akarnya kayaknya. Wah, ini kreatif ya, saya dapat ilmu baru ya. Pada waktu pemilik sebelumnya melakukan pecah batang, dia menambahkan mangkok kecil ini. Mungkin tujuannya supaya batangnya tidak nyatu lagi ya teman-teman. Wah, dapat ilmu baru nih saya. Oke, beginilah penampakan akarnya setelah medianya kita bongkar ya teman-teman. Akarnya sudah keliling nih ya. Sudah keliling, ditambah lagi ada pecahan batangnya di bagian sebelah nih. Wah, pas sekali ya. Langsung saja kita program. Kita buat nanti akarnya seperti gurita ya. Seperti gurita. Ya, akar keliling maksud saya ya. Di sini batangnya yang tadi dipecah, saya akan pecah lagi ya teman-teman. Saya akan pecah lagi supaya ukurannya seimbang ya, tidak terlalu besar satu sama lain, supaya seimbang dengan bagian yang lainnya ya. Mumpung ini saya dapat bahan ya yang kayaknya bagus ya untuk kedepannya, langsung saja kita program. Ngapain setengah-setengah ya, kalau bisa full kita program langsung ya. Dan juga akar-akar serabutnya ini yang tumpang tindih kita pilih ya teman-teman. Ini yang kecil ini saya buang karena sudah ada akar yang besar, saya pelihara itu nantinya. Nah, ini juga ada satu yang tumpang tindih ya, tumpang tindih satu sama lain. Saya akan buang juga satu karena udah ada yang besar nih, yang dominan, kita pelihara itu ya. Nah, yang kecil ini saya buang. Potong saja Pak Eko. Nah, akarnya juga saya akan potong ya. Saya akan potong sedikit supaya tidak terlalu panjang dan lebih gampang nanti saya menata di polybag ya. Nah, langsung saja kita siapkan media tanamnya teman-teman. Di sini saya memakai media tanam berupa campuran dari sekam mentah, tanah, dan pupuk kompos berupa kotoran kambing ya, dengan perbandingan 1:1. Sebelum pohonnya saya tanam, saya akan menaruh alas terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya memakai potongan keramik dan teman-teman bisa menggunakan apa saja yang penting datar ya. Hal ini bertujuan supaya akarnya nanti bisa tumbuh menyamping ya teman-teman, dan tidak langsung tembus ke bawah. Dan juga kita akan menjadi lebih mudah dalam mengontrol pertumbuhan akarnya. Nah, untuk bagian batang yang saya pecah tadi, saya akan kasih ganjalan ya teman-teman, supaya batang yang kita pecah tadi tidak menyatu kembali ya satu sama lain. Dan langsung saja kita taruh pohonnya di atas alas yang sudah kita siapkan tadi ya, tepatnya di atas potongan keramik yang baru saja saya taruh, sembari kita menata dan mengatur akarnya. Nah, di sini juga saya akan menambahkan kawat bonsai ya untuk mengunci akarnya supaya tidak lari kemana-mana, supaya akarnya bisa tetap diam dulu sesuai dengan arah yang saya inginkan ya. Saya pakai kawat bonsai di sini untuk mengunci pergerakan akarnya. Teman-teman juga bisa memakai kayu atau apa saja. Yang penting akarnya itu mau diam dan tidak terjadi pergerakan yang berlebih ya. Setelah itu kita timbun pohonnya pakai media.
Dan jangan lupa pohonnya kita siram ya teman-teman. Kita siram. Dan setelah itu kita taruh dulu pohonnya pada tempat yang teduh ya. Kita taruh dulu selama 3-4 hari pada tempat yang teduh. Setelah itu barulah kita jemur lagi di bawah terik matahari ya. Saya akan tambahkan lagi medianya ya. Karena begitu disiram medianya turun ya teman-teman. Kita tambahkan lagi. Jangan ambil pusing, tambahkan saja. Lalu kita siram kembali. Oke, sekian dulu video tutorial kita kali ini. Nantikan terus update dari pohon ini ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. See you on the next video. Dan salam bonsai Indonesia.